وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Kamarana iya ada camelan tiris tapi ya kipasnya juga ada hiper ya kipasnya juga ada hiper dan tarik tiris. Bagi Bambang yang mau tiris ke Alaisan Alaisan iya segi aku blower ya putih kedapur suping sana. menjenguk Hari ini kita akan membahas tentang kitab Zadul Ma'ad bab hijrah. Bab hijrah. Faslun fi mabda'il hijrati allati farraqa Allah fiha baina awliyaihi wa a'daihi wa ja'alaha mabda'an li ijazi dinihi wa nasri ibadihi wa nasri 'abdihi wa rasulihi. Bab tentang bahwa hijrah itu adalah pemisah antara aulia Allah dan aulia a'daillah. Hijrah itu merupakan pembeda antara wali-wali Allah dan selain Allah. Dan hijrah di masa Rasulullah itu hukumnya wajib ya. Hijrah bersama Rasulullah hukumnya wajib. Kemudian hukum tersebut berlaku sampai sekarang. Hijrah itu wajib. Tapi bedanya kalau dulu hijrah makani hijrah tempat dari Makkah ke Madinah, sebagaimana firman Allah, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, sehingga kalian berhijrah ke sana. Jadi hijrah Mekah ke Madinah wajib, fardu ain, seluruh kaum muslimin wajib berhijrah ke Madinah. Kenapa? Karena di Mekah sudah tidak bisa lagi menunaikan syariat-syariat Allah. Ini hukumnya sama. Kalau zaman sekarang kita tidak bisa menunaikan syariat Allah di satu tempat, wajib hukumnya kita berhijrah. Dan haram hukumnya kita menuju ke suatu tempat, negara, negeri, kampung, kota yang di sana kita tidak bisa menunaikan syariat Allah yang utama. Kalau negara yang kita tuju masih boleh menunaikan sholat, masih bisa menunaikan rukun Islam yang utama, itu tidak apa-apa. Tapi ke negara-negara yang represif, yang melarang menegakkan rukun Islam, maka hijrah ke sana hukumnya haram. Tidak boleh kita pergi ke suatu negara, di negara itu Al-Quran dilarang, sholat dilarang, dan rukun Islam yang lain dilarang. Kalau yang detail-detail tidak menjadi patokan, tapi yang utama. Jadi hijrah itu ada dua, ada hijrah makani, ada hijrah fi'li, hijrah amali, hijrah perbuatan. Untuk hijrah makani, maka yang wajib dan fardu ain itu adalah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan Makkah yang tidak bisa menunaikan syariat Islam, menuju Madinah yang di Madinah itu syariat Islam bisa ditunaikan dengan baik. Allah pun mencela orang-orang yang tidak berhijrah. Kenapa kalian mau hidup tertindas padahal bumi Allah itu luas? Wa ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah itu luas, hijrahlah. Nah, itu hijrah makani. Hijrah makani di zaman sekarang itu tidak berlaku lagi karena ada hadis Nabi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah futuh Mekah. Tidak ada hijrah setelah futuh Mekah.
wal jihadu madin ila yaumil qiyamah. Yang ada adalah jihad sampai hari kiamat. Itu hijrah yang dimaksud di dalam Islam, hijrah makani. Adapun hijrah makani yang bisa kita lakukan zaman sekarang, kalau tadi Makkah Madinah itu sudah diharamkan, tidak ada. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Futuh Makkah. Hijrah yang dimaksud itu maksudnya yang kita sedang bahas. Tapi kalau hijrah dalam hal menunaikan syariat Allah, itu hijrah makani masih berlaku. Tadi bahwa kalau ada tempat yang kita tidak bisa menunaikan syariat Allah yang utama, maka kita wajib berhijrah dari tempat tersebut. Satu kampung, desa, kota, negara tidak bisa menunaikan syariat Allah yang utama, rukun Islam, maka wajib hukumnya berhijrah, mencari tempat yang bisa menunaikan rukun Islam. Dan haram hukumnya bepergian ke sebuah negara, negeri, kota, kampung yang di dalamnya itu kita tidak bisa menunaikan syariat Allah yang utama, rukun Islam. Itu yang pertama, hijrah makani. Jadi hijrah yang dimaksud Makkah ke Madinah sudah tidak ada lagi. La hijrah ba'dal fathi, walakin jihad wa niyah. Yang ada adalah jihad dan niat untuk berjihad sampai hari kiamat. Dan orang yang berniat jihad itu Allah sudah catatkan pahala jihad. Dalam hadis, man talaba syahadah bihaqqin bisidqin balaghahullahu manazil syuhada. Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, maka Allah sampaikan niatnya tersebut kepada tujuannya. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia meninggal di atas kasurnya. Jadi niat untuk berjihad, niat untuk syahid itu harus ada, tetap dalam hati harus ada. Karena itu berlaku sampai hari kiamat. Hijrah sudah berhenti, terputus, tapi jihad dan niat berlaku sampai hari kiamat. Tadi hadisnya, la hijrah ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Wa man talaba syahadata yusidqin balaghahullahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Dalam diri kita harus ada niat untuk berjihad, meskipun nanti meninggalnya di atas kasur. Kalau niatnya jujur, balaghahullah, Allah sampaikan, Allah capaikan manazil syuhada, kepada kedudukan para syuhada, wa in mata ala firashihi, meskipun meninggal di atas kasurnya. Dan mati syahid adalah mati yang paling mulia, tidak ada yang melebihi mati syahid. Rasul dalam hadisnya menyebutkan dalam kitab fikih sunnah ketika membahas tentang fadail jihad itu mengatakan bahwa aku ingin sekali setiap tahun itu adalah berjihad, dan setiap orang mujahid yang mati syahid dalam dirinya itu ada keinginan agar mati hidup, mati hidup, mati hidup. Saking nikmatnya mati syahid. Ya. Disebutkan dalam hadis begitu. Setiap syahid menginginkan yuktal, kemudian Yahya wa yuktal, Yahya wa yuktal, Yahya wa yuktal. Hidup lagi, masyahid lagi, hidup lagi, syahid lagi, hidup lagi, syahid. Ingin begitu. Itu dalam hadis disebutkan demikian. Jadi orang-orang mati syahid itu selalu menginginkan, karena nikmatnya kematian syahid. Ingin sekali berkali-kali mati syahid. Dan Rasul sudah bercita-cita pengen sekali, andaikan ada umur panjang, ingin berjihad terus-terusan. Jadi sangat besar sekali. Ada pahala syahid yang dapat kita capai sehari-hari meskipun kita tidak berjihad. Apa itu? Menghidupkan sunnah yang sudah ditinggalkan manusia. Man ahya sunnati hina tarakahan nas falahu ajru mi'atu syahid. Barang siapa yang menunaikan, menegakkan sunnahku saat manusia meninggalkannya, maka baginya pahala 100 mati syahid. Dalam riwayat lain, arba'ina syahidan, 40 mati syahid. Itu yang bisa kita lakukan. Hidupkan sunnah Rasulullah, itu bagian dari jihad. Dan pahalanya setara dengan 40 mati syahid. Sunnah yang ditinggalkan manusia banyak sekarang.
itu pahalanya 40 syahid. Jadi saya tegaskan bahwasanya kata para ulama, orang yang memelihara jenggot niat karena Allah, dia setiap waktunya mendapatkan pahala yang mengalir. Tidurnya itu dapat pahala dari jenggotnya, kerjanya, mainnya, dan lain-lain sebagainya. Seperti hanya wanita berkerudung, itu kemanapun dia pergi, pakai kerudungnya dapat pahala tiap detik gitu. Dapat pahala tiap detik. Maka yang punya jenggot dipelihara, yang tidak punya ya tidak usah dicabut-cabut supaya ayah tidaknya. Ini bagi yang dikaruniai jenggot, maka dianjurkan a'ful liha. Bukan panjangkan, perintahnya itu pelihara. A'fu itu pelihara. Ifah dan a'fu pelihara, bukan tawil, bukan panjangkan. Kata Ibnu Qayyim, terlalu panjang jenggot ngambai itu nggak terpelihara, itu tanda kebodohan. Ya itu motif Ibnu Qayyim, cuman karena nadanya emosi, beliau itu sedang mengkritik dan ketidaksukaannya pada Arab, mungkin tertumpahlah itu ucapan. Padahal itu memang ada sandarannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah begitu. Panjang, tidak terurus, ngambai kemana-mana, pabuli cuma handap gitu. Istilahnya begitu. Itu tanda kebodohan. Jadi dipelihara. Dipelihara maksudnya itu dimuliakan, disampoan, kemudian disisir, rapi, ini menjadi pesona, hal yang indah pada diri seorang muslim. Dan termasuk fitrahnya laki-laki itu ya jenggot. Kalau Rasul sepanjang jenggotnya segini. Sedada. Segitu. Ya. Jadi itu sunnah Rasulullah SAW. Dan para ulama, para wali sebenarnya berjenggot. Ya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari panjang. Ada jenggotnya. Kemudian Imam Bonjol pada berjenggot. Maksud saya syariat bukan jenggot saja, tapi jenggot bagian dari syariat. Itu sunnah untuk dipelihara. Kayak kan jenggot itu kayak kan? Gaya. Lecir ya. Baik, yang kedua itu hijrah fi'li, hijrah perbuatan. Tadi hijrah ada dua, hijrah makani dengan hijrah fi'li. Hijrah fi'li ini yang wajib kita lakukan, hukumnya wajib. Dalam sebuah hadis Bukhari menyebutkan hadis dari Rasulullah SAW, al-muhajiru ma hajarallah ma naha anhu. Orang yang disebut hijrah itu man hajara, yang meninggalkan, manaha yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang meninggalkan hal yang dilarang Allah, itu dia sedang berhijrah. Hukumnya apa hijrah? Hukumnya hijrah fi'li itu wajib. Artinya apa? Setiap orang wajib berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Setiap orang wajib berhijrah kepada Allah dan Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan hal-hal yang dilarangnya. Hakikat hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah. Banyak. Ada yang masih bergelut dengan riba, hijrah finansial. Ada yang masih bergelut dengan minuman, hijrah, tinggalkan itu. Karena masih ada Pak yang walaupun dia sudah paham gitu, tapi masih menyisakan di rumahnya itu, masih menyimpan di rumahnya itu minuman keras, baik yang 1%, 2%, 3% ada itu. Alasannya buat cabutan. Karena dulu bertugas begitu sering. Kalau jaga malam, kalau bertugas apa gitu, butuh katanya 1 gelas kecil itu untuk menghangatkan badan seloki ya. Dan setelah selesai tugas masih berlangsung, nama lain kebutuhan deh itu hobi teman. Itu mah kesukaan, itu mah kesenangan, kebiasaan, bukan darurat yang mengangkat badan. Dan mengangkat badan juga bukan dengan itu. Kan bisa dengan jamu kan, dengan jahe yang mantap, kayak jahe Sanona itu mantap. Saya nyebut Sanona, bisa disangka iklan, bisa disangka iklan. Itu segar kan, tidak usah pakai anggur dan sebagainya. Hijrah, tinggalkan itu. Jangan ada lagi mindset anggapan bahwa dengan itu badan hangat dan lain-lain sebagainya.
Jadi hijrah fi'li hukumnya wajib, yakni meninggalkan yang dilarang oleh suatu maksiat, meninggalkan maksiat. Kalau kumisnya dicukur kan? Kumis itu anjurannya dibiarkan akarnya. Jadi jangan dikurut pakai kerokan. Itu juga kata Imam Malik bid'ah itu. Mencukur kumis pakai kerokan bid'ah hukumnya. Dan imam lain mengikuti pendapat beliau. Yang sunnah itu kumis itu apa? Ditipiskan. Jadi akarnya masih ada. Apa tujuannya? Menunjukkan bahwa dia itu laki-laki. Jadi jangan dibiarkan dia baplang gitu, seperti galangan sawah gitu, baplang gitu, seperti paraden. Jangan juga dikurut habis. Yang sunnah itu tipis. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Umar bin Khattab ketika beliau berpikir itu ngusap-ngusap akar kumisnya sambil bernapas. Oh gitunya. Itu begitu ya. Di dalam hadis juga sama, perintahnya itu bukan cabut kumis atau kurut kumis, tapi apa? Qasus syarib. Qasu itu gunting sedikit. Pendekan. Nah, jadi kumis itu jangan dikurut habis. Tapi kadang kalau rusuh itu mau Jumatan, kadang-kadang kalau rusuh itu nyari gunting juga susah, sedikit-sedikit gitu. Ayo kerokan aja, keret-keret udah. Atau 5 mesin 1 menit beres. Kalau dikurut pakai gunting itu lama gitu. Tapi sunnahnya itu digunting begitu. Kalau kerek baru dicabut. Makanya bahasanya natful ibti. Kan ada 6 fitrah dalam hidup kita itu. Kata Rasul situ hisol atau khomsah hisol dalam riwayat lain. Ada 6 hal atau 5 hal dalam riwayat lain yang merupakan fitrah. Fitrah itu apa? Manusia seluruhnya kalau mengamalkan itu baik. Mau muslim, mau enggak muslim, mau kafir, mau munafik, siapapun kalau menjaga itu dia berada pada fitrah kemanusiaannya, bersih gitu. Apa yang pertama? Siwak. Siapapun butuh siwak, mau muslim mau enggak, siwak itu fitrah. Yang kedua adalah gunting kuku. Yang ketiga adalah mencabut bulu ketiak. Yang keempat adalah memotong bulu kemaluan. Yang kelima adalah memelihara jenggot. Yang keenam adalah memendekkan kumis. Ada juga riwayatnya yang berbeda, yaitu khitan ditambahkan. Yang namanya itu khitan. Itu sunnah fitrah. Siapapun boleh mengamalkan, tidak mesti muslim, dan itu baik. Maka orang barat sekarang banyak berkhitan demi fitrahnya. Banyak orang barat memanjangkan jenggot. Di Inggris bahkan ada penelitiannya, jenggot itu menambah satu kegagahan, dan yang kedua ini sebagai pencegah bakteri. Coba lihat di Google itu manfaat jenggot menurut kesehatan. Itu ada. Jadi dia bakteri itu tertahan dengan adanya jenggot. Jadi mudah-mudahan yang punya jenggot pelihara jenggot. Dan itu gagah, orang Indonesia itu gagah. Di dalam Islam, anak kecil yang belum berkumis, belum berjenggot, itu disebutnya amrod. Amrod itu lebih bahaya dari wanita. Makanya di dalam kitab-kitab para ulama, amrod itu disebutkan dia itu dikawal oleh dua setan daripada wanita. Wanita itu dikawal 1 setan, tapi amrod dikawal 2 setan. Siapa itu amrod? Amrod itu anak yang baru tumbuh, belum tumbuh jenggot dan kumisnya. Dan biasanya kalau anak seperti itu tuh kasepnya itu cantik. Ini kata para ulama. Dan hadisnya juga ada. Jadi bahaya kalau mereka itu dibiarkan main bebas gitu. Banyak yang sudah terjerumus, guru ngaji, bahkan syekh, bahkan konsultannya, bahkan dokternya, bahkan guru-gurunya itu tergoda oleh anak kecil. Jadi menyukai anak kecil yang belum tumbuh kumis, itu namanya amrod. Silahkan lihat di mungkin Google juga bisa, banyak artikelnya tentang amrod. Dan dalam Islam amrod itu tidak boleh dibiarkan tanpa penjagaan. Karena dulu kaum Lut itu terjerumus gara-gara itu juga awalnya.
adanya tindakan homoseksualitas itu gara-gara itu. Apa kisahnya? Kisahnya itu dulu banyak pencurian di kaum Lut itu. Kemudian diumumkan kalau ada pencuri tangkap dan kerangkeng dia, penjara. Lalu didapatlah yang mencuri itu anak remaja, anak kecil remaja. Ditangkap itu anak. Konon itu jemaah iblis, tapi kasep pisan begitu. Ditahan di sini kerangkeng. Nah, dijaga oleh seorang. Lalu orang tersebut tiba-tiba tergoda kepada anak kecil itu, anak remaja itu, dan disodomilah dia. Setan menghembuskan hawa nafsu. Ternyata dia mendapatkan kepuasan gitu. Akhirnya dikasih tahu teman-temannya. Lama-lama itu penyakit tersebar di kaum Lut. Dan akhirnya para lelaki sudah tidak lagi membutuhkan wanita. Homoseksual. Dalam bahasa Arabnya misliyin, karena misal dengan misal, jadi misliyin. Hubungan sejenis. Sampai puncaknya ketika tamu Nabi Lut yang 3 orang itu, malaikat yang tampan, bertamu kepada rumah beliau, istrinya membocorkan ada tamu itu di rumah. Itu kaumnya mendatangi rumah Nabi Lut dan meminta untuk 3 orang itu diserahkan kepada mereka. Padahal malaikat berupa manusia. Sampai Nabi Lut mengatakan, kalau kamu mau itu anak-anak saya itu perempuan, nikahi mereka. Apa jawabannya? Hai Lut, kamu tidak tahu apa yang kami inginkan. Oh, bahasanya gitu. Kamu tidak tahu apa yang kami inginkan. La tafqahu ma nurid. Kamu tidak tahu apa yang kami inginkan. Sampai Lut mengatakan, alaysa minkum rajulun rasyid? Masih adakah orang berpikir di antara kalian? Ain waras itu didinya. Masih ain waras itu didinya. Alaysa minkum rajulun rasyid? Dijawab lagi, kami tidak menginginkan anak-anak perempuan wahai Lut. Kamu tidak tahu apa yang menginginkan. Kunna banati athhar. Itu anak perempuanku, lebih suci bagi kalian, nikahilah. Tapi tidak mau. Tidak mau. Kami tidak menginginkan anak-anakmu wahai Lut. Sampai begitu. Dengan muka yang yakmahun itu seperti orang yang kesetanan gitu. Hasratnya pada sejenis itu bagai kesetanan. Ayah lagi kasih itu, wah kesetanan. Dirempuk itu rumah Nabi Lut, dikepung. Tapi Allah selamatkan tamu-tamu beliau. Lalu Allah janjikan, fa inna mau'idahu subhu alaysa subhu biqarib. Wahai Lut, esok pagi subuh tanggal kehancuran mereka, pergilah kau. Wala takum minal ghabirin, jangan ada yang menoleh. Itu Quran ya. Quran itu lengkap ceritanya. Semua itu bergegas subuh hari. Istrinya noleh. Udah celaka dia. Makanya dalam surah di 29 sering dibaca sama bintang ayatnya itu. Wa daraballahu masalan. Dan Allah jadikan misal lilladzina kafaru, untuk orang-orang kafir, imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Istrinya Lut itu tadi memang tidak berbuat hal sejenis seperti yang mereka lakukan, tapi menjadi fasilitator, mendukung gitu. Dalam arti kata memberitahu informasi. Jadi Nabi Nuh memarahi kaumnya, istri nama ngupahan, tidak mendukung suaminya. Sampai Allah abadikan permisalan wanita yang terburuk bagi orang-orang kafir adalah istri Lut. Karena tahta abdaini min ibadina sholihain, padahal 2 istri itu hidup dalam bimbingan orang-orang soleh. Nabi Nuh dan Nabi Lut orang soleh. Fakhonatahuma, tapi keduanya mengkhianati suaminya.
minal kafirin, dan keduanya termasuk orang-orang kafir. Kalau Nabi Lut gimana istrinya? Nah itu tidak diceritakan banyak, tapi Nabi Lut itu jelas perannya. Jadi penyedia atau yang memudahkan kemaksiatan, dia dapat dosa kemaksiatan itu. Kita tidak maksiat, tapi membiarkan warung kita disewa untuk maksiat, rumah kita, kontrakan kita dipakai untuk meskipun banyak, kendaraan kita dipakai maksiat, itu kena dosanya karena dia fasilitator yang menyediakan maksiat. Menginformasikan saja ngabejaan mengunggul dapat dosanya. Seperti tadi istri itu. Lalu fa'amtorna alaihim matara, fa'amtorna alaihim hijaratan min sijil. Lalu kami hujankan mereka dari batu-batu sijil. Sijil itu batu neraka. Minas sama, dari langit. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna alaihim hijaratan min sijil. Kami jadikan atas kota bawahnya dan bawah kota atasnya. Lalu kami hujani mereka dengan batu-batu neraka. Habis semua itu, kaum Sodom, Gomorrah itu hancur semua. Apa awalnya tadi? Anak kecil di penjara diperkosa, laki-laki sama laki-laki. Maka kata Imam Nawawi, anak kecil nukasep can tubuh kumis dan jenggot tidak boleh keluar rumah tanpa muhrim, tanpa mahram. Ini tema ini banyak dibahas oleh para ulama. Di internet juga bisa dicari tuh artikel-artikel di Google. Tapi tidak banyak yang peduli, tidak banyak yang memperhatikan. Bahkan di negara-negara Timur Tengah pun banyak kasusnya seperti ini. Ya. Guru ngaji, bahkan syekh, bahkan tadi konselor-konselornya, guru privatnya itu jatuh pada cinta kepada anak kecil. Penyakit memang penyakit. Tapi penyakit itu ada seiring dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Jadi waspadalah yang punya anak cowok kasep dan belum tumbuh kumis jenggotnya, dijaga dengan baik. Karena godaannya kata para ulama dikawal 2 setan dibanding wanita yang hanya dikawal oleh 1 setan. Tapi ada budak nurna rumek mah juga masih terpatosnya. Ada rumek, ada buladi gitu kan. Ada ulin di sawah alang layangan, hidung keling, mongkleng begitu. Nah, eta mah juga namanya teu bahaya teuing. Tapi nu kasep dan kumisan eta mah udah dijaga dengan baik. Mungkin ada yang punya cucu, ada yang punya anak. Itu bisa dijaga. Kemari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan kisahnya jauh sebelum Nabi Lut. Jadi sebelumnya. Sudah pasti berjenggot. Dan orang-orang kalau berjenggot dibiarkan berjenggot. Baik, itu hijrah yang kedua, hijrah fi'li, hijrah perbuatan. Hukumnya wajib, ya. Hijrah perbuatan hukumnya meninggalkan apa yang dilarang Allah menuju yang tidak dilarang Allah. Dan Allah kasih bonus bagi orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man taraka haraman lillah awadahullahu bi khairin minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram niatnya karena Allah, awadahullah aibadallah, Allah gantikan dengan ganti yang lebih baik. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram tapi karena Allah niatnya, bukan karena yang lain, itu Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan itu secara logika juga masuk itu. Yang meninggalkan khamar Allah ganti dengan kesehatan yang prima. Yang meninggalkan riba Allah ganti dengan rezeki yang halal, karena riba itu menzalimi orang lain, itu masalahnya. Riba itu menzalimi orang lain. Jadi hijrah fi'li hukumnya wajib. Kalau hijrah makani ada 2 bahasanya. Hijrah makan yang dimaksud Mekah ke Madinah sudah dilarang, tidak boleh. La hijrata ba'dal fath. Jadi kalau orang Mekah ke Madinah jangan niat hijrah. Ya, touring aja ke sana atau healing ke sana. Itu bukan hijrah karena Rasul sudah memutus la hijrata ba'dal fath.
Tapi kalau yang dimaksud hijrah makani yang bahasan kedua itu adalah hijrah ke tempat yang aman menegakkan syariat dari tempat yang kita tidak bisa menunaikan hukum syariat yang dasar ya. Itu juga hukumnya wajib. Jadi kalau ada yang bertanya apa hukumnya pergi ke luar negeri, lihat dulu. Kalau luar negeri negeri kufar, lihat dulu negeri kufarnya kayak gimana. Bisa nggak sholat di sana? Bisa. Quran diberangus tidak? Tidak, boleh pergi. Tapi kalau tujuan negaranya di mana, ke sana. Quran bebas nggak boleh. Haram hukumnya pergi ke sana. Haram membawa mushaf ke negeri yang dilarang mushaf di situ. Karena akan mereka akan melecehkan Quran. Kenapa mushaf? Ya. Di Riau atau di Kalimantan ada yang begitu ya? Tidak ada. Tidak ada. Dalam wilayah NKRI itu semuanya orang berpegang pada hukum. Jadi tidak ada yang bisa melarang satu sama lain masuk ke wilayahnya. Kecuali kalau kesepakatan adat misalkan tidak boleh ada yang menyiarkan agama lain, mungkin di beberapa itu ada. Ya, jangan dimasuki. Jangan dimasuki. Kecuali boleh masuk, silakan dakwah. Tapi kalau sudah sepakat tidak bisa masuk, ya gimana nanti? Kalau masuk malah dibunuh oleh mereka ataupun ditangkap. Ya, kalau mereka sepakat tidak mau dimasuki dan ada ancamannya, jangan. Tapi kalau diperbolehkan, wilayahnya umum, netral, silahkan siapa saja boleh ngasih pencerahan di sini dan lain sebagainya dengan hikmah dan mauizah, silahkan. Itu adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Waqidi aqama Rasulullah SAW bima kata salah sesini min awal nubuwatihi mustakhfiyan. Rasulullah SAW dakwah sembunyi-sembunyi itu 3 tahun di Mekah. Kan 10 tahun tadi. Sembunyi-sembunyi 3 tahun. Suma a'lana fir rabi'ah, lalu 6 tahunnya itu 9 tahunnya. 3 tahun kan sembunyi-sembunyi, 10 tahunnya itu terang-terangan. Ya. Jadi total di Mekah 13 tahun. 13 tahun itu pembagiannya 3 tahun sembunyi, 10 tahun terang-terangan. Kapan Rasulullah memulai dakwah terang-terangan? Ba'da Islami Hamzah wa Umar. Setelah Islamnya Hamzah dan Umar, itu baru Rasul berani dakwah terang-terangan. Kenapa? Karena Hamzah dan Umar ini dulunya patok jahiliyah, tapi jadi patok Islam, jadi benteng Islam di 2 orang ini. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah riwayat, kami dulu tidak pernah berani mengatakan la ilaha illallah di luar rumah illa ba'da Islami Hamzah wa Umar, kecuali setelah Islamnya Hamzah dan Umar. Jeger hukum. Kami hanya berani mengucapkan la ilaha illallah di luar rumah kami setelah Umar dan Hamzah masuk Islam. Berarti itu bukan jeger sama nia itu. Bukan jeger sembarangan, itu bukan kaleng-kaleng. Jadi lain bantrak-bantrakeun itu jegerna. Saya tradisi Betul. Pada an-nasa ilal islami asyra sinin. Lalu Rasul mendakwahkan terang-terangan di Mekah 10 tahun. Jadi total 13 tahun. Yuwafil musin kulla amin yatba'ul hajjah bi manazilihim. Beliau memonitor orang-orang yang hijrah ke Mekah dari Madinah, dimonitor berapa orang, lalu nanti diajak. Wa fil mawasim bi uqaz, dipantau juga bukan hanya di manasik, tetapi dipantau juga di pasar Ukaz, tempat belanja. Pantau mana orang asing saya nanti datangi mau dakwah. Ketika musim haji zaman jahiliyah, Iya. nah para pendatang haji itu didakwahin ya? Didakwahin. Para pendatang kan Mekah itu kan sudah jadi ummul qura sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan haji sudah ada sejak syariat Ibrahim. Hanya saja orang jahiliyah melencengkan tata cara manasik dengan bertelanjang dan dengan tepuk tangan. Jadi umrah itu tepuk tangan dan bertelanjang. Keliling Ka'bah tadi. Keliling Ka'bah. Dalam ayat illa muka'an wa tasdiyah. Kalaupun mereka beribadah di sekitar Ka'bah Baitul Haram, muka'an wa tasdiyah. Hanya tadi tepuk tangan sambil telanjang. Makanya itu cager orang Quraisy itu. Tapi alasannya bisa diterima. Kenapa mereka tawaf dengan telanjang? Karena semua badan ini, baju-baju ini penuh dengan dosa. Dari riba, dari khamar, dari menindas orang, dari memperbudak orang.
sehingga saya ingin tawaf dalam keadaan suci bersih. Apa? Nah ini telanjang. Padahal yang mereka makan jadi darah daging itu sama dengan yang haram. Itu tawafnya orang-orang jahiliyah. Telanjangnya telanjang bulat atau telanjang hanya pakai cangcut gitu? Sepertinya masih pakai cangcut seperti itu. Pertanyaannya kan begini, Tad. Kenapa orang-orang Mekah begitu ganas memusuhi Rasulullah, sedangkan orang-orang Madinah saat Rasulullah hijrah itu justru gegap gempita menyambut Nah, Rasulullah. Ada apa dengan satu hidayah, yang kedua ada alasan politik. Nanti kita bahas di sini. Kalau gitu langsung aja berarti ya. Yad'uhum ila ayyamnahu hatta yablugha risalah. Rasulullah SAW mendatangi setiap kafilah yang datang untuk haji atau kafilah yang datang untuk berniaga di Pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu dulu yang pegang itu Umar itu. Umar itu jeger Pasar Ukaz itu. Yang megang itu Umar. Berarti ketika Bayatul Aqobah itu Ukaz itu memang sudah dikuasai. Artinya orang sudah familiar dengan sosok Umar itu. Yang megangnya Umar. Ya di luluh Tanah Abang lah gitu. Lobi. Tanah Abang masih ada fraksi lain kan yang menguasai gitu. Ya masih lama dulu sih kan. Rasulullah SAW menawarkan kepada orang-orang yang datang untuk manasik dengan dakwah dan meminta mereka yang menerima dakwah beliau untuk berbaiat. Ya, hatta yablughu risalati rabbih wa lahumul jannah. Yang mau berbaiat balasannya surga. Fala yajidu ahadan yansuruhu wa la yujibuhu. Wa kana mimma sana Allahu li rasulihi annal Aus wal Khazraj kanu yasma'una min khulafai. Nah, baiat Aqabah itu 2 kali. Baiat Aqabah di Mina itu 2 kali. Yang pertama itu baiat akhlak. Yang kedua itu baiat mati. Sumpah mati. Yang pertama baiat akhlak. Apa itu baiat akhlak? Baiat akhlak itu adalah bahwa orang-orang yang sudah menyatakan iman itu wajib meninggalkan zina, alla yaznun, meninggalkan mencuri, wa alla yasrikun, meninggalkan khamar, dan meninggalkan memakan harta yang haram. Tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh musyrik tentu karena sudah iman, dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu baiat akhlak. Lalu rombongan kedua baiatu al-maut, baiat kematian. Artinya apa? Mereka siap dan berbaiat untuk membela Rasulullah dengan jiwa raga seperti mereka menjaga anak dan istri-istri mereka. Ala annana an nahmi Rasulullah kama nahmi auladana wa ahlana. Itu baiat mati. Jadi Rasulullah dibela seperti mereka membela anak dan istrinya. Nah, baiat kedua inilah, baiat mati inilah yang menjadi tonggak sejarah umat Islam. Sehingga Rasul mengutus Mus'ab bin Umair dan Amr bin Umi Maktum. Berarti ini saudara Abdullah bin Umi Maktum ke Madinah untuk mengajarkan Islam di warga Madinah. Dan Rasul meminta orang-orang yang sudah masuk Islam itu menyebarkan kepada yang lain. Sampai masuklah di sana ketua suku Madinah kalau masihkannya, yaitu Sa'ad bin Mu'az, kemudian Usaid bin Khudair dan lain-lain sebagainya. Sampai disebutkan tidak ada rumah di kota Madinah kecuali dimasuki Islam. Lam yabqa fi Madinah illa wa dakhala alaihi Islam. Tidak ada rumah di kota Madinah kecuali Islam masuk ke rumah itu. Ada alasan politiknya. Ya. Kenapa orang Madinah begitu antusias, begitu semangat mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Islam, masuk Islam? Di sini ada. Madinah itu kan multikultur, multi suku, multi etnis. Suku terbesar itu adalah Aus dan Khazraj. Suku migrannya itu tapi sudah kuat itu Yahudi dari Yaman kan. Yahudi pun terpecah menjadi 3, ada Qainuqa, ada Nadir, ada satunya lagi Qainuqa, Nadir, dan Khaybar. 3 suku besar. Tapi tetap yang pribumi itu Aus dan Khazraj. Mereka perang
ratus-ratus tahun Aus Khazraj tidak pernah damai. Aus dan Khazraj itu perang. Orang Arab tuh hobi perang. Iya, kompetisi sepak bola aja terus-terusan. Hobi perang. Sampai dikatakan orang Arab itu saking hobinya perang. Kalau tidak ada perang, pokoknya mah kudu nyiptakeun sebab kumaha bisa perang. Hobi. Ya, jadi apa namanya? Ya bahasun an sabab. Diri kita mencari sebab gimana caranya bisa berperang. Kadang dengan ngadu onta, anu eleh ribut 40 tahun perang nanti. Ya, jadi apa namanya? Hobi berperang. Oh, jadi sampai sekarang. Mereka hobi. Ya. Nah, ratusan tahun mereka berperang tidak pernah damai sampai Islam datang mensidgoh atau mencelup hati mereka dan menjadi orang-orang dan umat yang berdamai satu sama lain, bersaudara. Ya. Nah, di samping mereka ada kubu orang Yahudi, min Yahudi Madinah. Jadi Al-Aus wal Khazraj, kemudian Yahudi Madinah. Mereka semua itu sering pasea anna nabiyyan minal anbiya mab'usun fi hadzal zaman, akan keluar, akan lahir seorang nabi di akhir zaman ini menjadi juru selamat dan menjadi apa namanya istilahnya, pemimpin untuk mengalahkan yang lain-lainnya. Orang Yahudi menakuti orang Madinah juga, ini suatu saat kalian nanti akan kami kalahkan dengan lahirnya seorang nabi. Efeknya nabi nanti bukan dari garis Ishak, bukan orang Ibrani, ternyata dari Ismail. Aduh, kalau dari Ismail mah malah kehelan. Itu orang Yahudi itu jahatnya di sana. Jadi puluhan tahun membanggakan akan lahir seorang nabi, turun seorang nabi, membebaskan mereka jadi juru selamat, tiba-tiba lahirnya kok dari Ismail. Oh enggak, Ismail Yahudi. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh orang Aus dan Khazraj. Ya. Bahkan mereka mengatakan, orang Yahudi sering mengatakan begini, saya khruj fanatabi'uhu wa naqtulukum ma'ahu qatla'an wa arba'irah. Kami akan ikuti nabi ini dan mengalahkan kalian seperti hancurnya kaum Iram dan kaum yang lain-lain zaman dulu, kaum Ad. Ya. Wa kanatil ansar yahujjuna al-baita kama kanatil arab tahujjuhu dunal yahud. Falamma ra'al ansar. Nah, orang-orang Madinah ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung masuk Islam. Tujuan politiknya adalah bahwa kita dengan adanya Rasulullah dapat mengalahkan Yahudi. Kita akan kembali kuasai Madinah, kita akan rebut Madinah dari tadi orang-orang Yahudi yang sudah menguasai beberapa lini di Madinah. Kita kalahkan Yahudi dengan bantuan Rasulullah ini. Jadi satu hidayah, dan yang kedua secara politik itu adalah sangat-sangat strategis untuk kemenangan suku-suku di Madinah terhadap musuh mereka, orang-orang Yahudi. Ya. Salam Ustaz. Oh iya, enggak. Tadi disebutkan bahwa salah satu jihad fisabilillah untuk mencapai syahid itu adalah menghidupkan kembali sunnah yang lama ditinggalkan. Ya. Tadi karek dua disebutkan. Nah, baik. Kumis jeung jilbab. Baik. Jika apalagi yang lain-lainnya. Salat gerhana. Saya pernah ngajak di sebuah kampung salat gerhana. Apa komentarnya? Di dia mah teu usum teu aya kitu. Jadi pame aya gerhana teh kalau bahan nyiru. Pokoknya nyiru mah teh aya sorangan. Kita bahan deh. Nah, itu kehidupan sunnah yang sudah ditinggalkan banyak orang. Yang lain-lain banyak. Sholat witir, sholat tahajud, bagi sebagian banyak orang itu tidak diperhatikan begitu. Sholat berjamaah yang paling utama. Kemudian siwak bisa ganti sikat gigi. siwak juga Bisa diganti sikat gigi. bisa. Tapi sunnahnya memang siwak akar ya. Tapi kalau tidak ada ya siwak sikat gigi juga nggak apa-apa. Bahkan kata Rasul, siwak itu wajib setiap kali sholat. Tapi khawatir memberatkan, ya udah tidak usah setiap sholat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan siwak untuk setiap kali sholat.
Berarti sebenarnya bersiwak untuk setiap kali sholat itu wajib, tapi Nabi tidak mau memberatkan, akhirnya menjadi sunnah. Witir juga sama. Kata Abu Hurairah, Rasulullah berwasiat kepadaku agar tidak boleh tidur sebelum witir, dan itu aku harus pegang sampai aku mati. Ausoli Khalil Rasulullah bisalas, sampai aku mati harus menjaga itu, di antaranya witir. Jadi kalau ba'da isya itu ba'diyah langsung witir. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Kecuali bagi yang yakin nanti malam bangun, witirnya nanti di akhir. Tapi Abu Hurairah mencontohkan witir setelah isya. Adapun nanti bangun lagi tahajud silahkan, tidak usah witir lagi karena sudah. Tidak usah witir lagi. Dan masih banyak contoh sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh masyarakat, oleh manusia. Tilawatil Quran. Betapa banyak orang sekarang yang hijrah Al-Quran, meninggalkan Quran. Dan Rasul sudah mengeluhkan kepada Tuhannya. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku telah meninggalkan Al-Quran. Apa itu tidak membacanya? Masih banyak. Ini aja lah di dalam survei, satu lembaga survei dari Australia itu di-hire oleh satu partai politik untuk melihat kecenderungan dan preferensi politik umat Islam. Didapati data bahwa umat Islam itu 64%-nya sholat itu belang bentong. 64%. Kemudian yang sholat berjamaah di masjid, yang sholat 5 waktu disiplin itu 3%. Dan yang ke masjidnya itu 2%. Dan dapat kita saksikan di berbagai tempat, rata-rata umumnya kalau subuh aja patokannya. Itu kadang mau sholat eta mau aja di mukomatna. Yang ayah budak 2 orang. Itu kan. Jadi azan eta, komat eta. Rata-rata di semua masjid, dari masjid yang besar sampai masjid yang kecil, rata-rata 1 saf pun tidak penuh, kecuali masjid-masjid yang sudah makmur ya. Kita bicara keumuman. Jadi survei itu terjawab oleh keadaan. Pergi ke desa ini benar subuh dengan sasok ya. Pergi ke ini dengan 2 baris. Pernah juga kita piknik keluar kota, kebetulan subuh di tengah jalan kita piknik loh. Nah, dengan 1 sok masjid badagi ageng aheng. Tohaga segala rupa. Mungkin ini yang kata Nabi, masjid akhir zaman itu megah-megah tapi isinya khaliyatun kosong dari petunjuk dan ilmu. Nah, itu sunnah yang paling nampak gitu. Jadi banyak sekali ya. Hanya Rasul memotivasi barang siapa yang menghidupkan sunnahku saat orang meninggalkannya, maka bagi mereka pahala 40 mati syahid. Dalam riwayat lain 100 syahid. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah dikala orang meninggalkannya. Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kemudahan kepada kita agar kita dapat berhijrah fi'li, hijrah perbuatan dari yang Allah larang kepada yang Allah bolehkan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.